Baiklah teman-teman, setelah kita menyelesaikan neraca saldo, maka di akhir bulan ini terjadi penyesuaian. Jadi kita akan menyesuaikan transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir bulan. Oke, jurnal penyesuaian ini fungsinya untuk memvalidkan data-data pada akhir bulan dari jurnal umum. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Jadi, kita lihat di neraca saldonya ya. Perlengkapan. Jadi pada akhir bulan itu, sisa perlengkapan ini yang tersisa hanya senilai 200. Jadi kan pada awalnya neraca saldonya kan 5.550. Tapi setelah disesuaikan yang ternyata yang tersisa itu sisa 200. Maka untuk penyesuaiannya adalah kita mengurangkan yang di neraca saldo ini kan yang di pas awal transaksi pertama kan. Setelah di penyesuaian sisanya tinggal 200. Jadi untuk penyesuaiannya kita mengurangkan yang di neraca saldo ini. Jadi yang di neraca saldo 550 dikurang ini 550 kan, yang di neraca saldo. Ini sisanya 200. Nah, kita mengurangkannya nih. Jadi 550 dikurang dengan 200. Untuk penyesuaiannya yaitu 350. Jadi yang tersisa itu yang terpakai itu perlengkapannya adalah 350. Jadi untuk bulan Oktober, periode Oktober, perlengkapan yang dipakai itu senilai 350. Jadi kita tulis beban perlengkapan karena kita telah melakukan pengorbanan untuk bulan Oktober, kita tulis sebesar 350. Perlengkapannya berkurang sebesar 350. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua ya. Sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Nah, sebelumnya kan ada transaksi sewa kendaraan selama 1 tahun. Ya, di transaksinya itu berapa ya? Sewa kendaraan. Transaksi nomor 7 ini tanggal 3. Hartono ini ada membayar sewa kendaraan 1 tahun nih sebesar 1.200. Jadi di neraca saldonya pun 1.200. Untuk penyesuaiannya kita menghitung untuk bulan periode Oktober. Jadi 1 tahun itu senilai 1.200 dibagi 1 tahun. Setahun itu kan ada 12 bulan. Di sini 1.200 dibagi 12. Sisanya 100. Karena yang dihitung ini periode Oktober. Jadi 1 bulan. Jadi ditulislah ini 100. Yang telah digunakan itu 100. Nah, jadi untuk beban sewanya bulan Oktober itu 100. Beban sewa pengorbanan telah dilakukan ini senilai 100. Jadi sewa kendaraan dibayar di mukanya ini juga berkurang senilai 100. Seperti itu. Untuk nomor 3, soal penyesuaian nomor 3. Kita melihat nomor 3. Tanggal 4 Oktober 2019, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu atas penjualan web bulan Oktober dan November. Namun Roberto tunggu dulu. Jadi di situ ditulis pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterimanya di mukanya sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 2.000. Karena yang baru diselesaikan itu adalah bulan Oktober. Jadi untuk bulan Oktober ini telah diselesaikan sebesar 2.000.
Jadi pendapatan diterima di mukanya karena telah dibayar duluan sebelum menyelesaikan. Nah, pendapatan jasanya sebesar 2.000. Lanjut soal nomor 4. 4 itu petugas security diajak lembur 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayarkan awal bulan depan. Jadi tanggal 31 nih, di akhir bulan ini, Pak Hartono ini ngajak petugas security-nya untuk lembur tanggal 30 Oktober ini. Nah, namun gajinya itu akan dibayar awal bulan November. Jadi untuk bulan Oktober ini belum dibayar, tapi akan dibayar bulan November. Jadi untuk penyesuaiannya, beban gaji karena pengorbanan untuk bulan itu sebesar 50 dan utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena perusahaan Hartono ini belum membayar gaji untuk bulan Oktober tadi, dan yang akan dibayar bulan November, awal bulan November. Jadi jurnalnya yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 50. Oke, nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Tanggal 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Sama juga ini untuk bulan Oktober ini ada beban listrik, air, dan internet yang harus tapi dibayarnya bulan depan, bulan November, yang akan dibayar bulan depan sebesar 100 rupiah. Nah, jadi kita ditulis beban air, listrik, internet sebesar 100 di debit karena beban pengorbanan bertambah, dan beban yang masih harus dibayar karena kita akan membayar beban ini bulan November, kita belum membayar bulan Oktober, sebesar 100. Jadi beban listrik, air, internet pada beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 yaitu sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Janji dilakukan pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Nah, tanggal 6 ini di akhir bulan ini, tanggal 3 Oktober ini, perusahaan Pak Hartono ini telah melakukan jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Namun, belum dibayar bulan Oktober. Janjinya akan dibayar bulan depan, bulan November, sebesar 5.000. Jadi untuk penyesuaiannya, kita menulis piutang usaha karena ada jasa kita yang belum dibayar sebesar 5.000, dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 5.000 juga. Seperti itu. Lanjut nomor 7. Nomor 7, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Sisa 40.000. Nah, dari nomor 7 ini adalah tanggal 31 Oktober 2020, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 juga. Jadi demikianlah penyesuaian pada akhir bulan Oktober 2020. Jadi setelah kita totalin semuanya, jadi totalnya adalah untuk debit dan kreditnya itu seimbang 7.620. Seperti itu. Setelah kita melakukan penyesuaian, maka kita harus membuat buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk itu, mari kita melihat seperti apa buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk buku besar ini, buku besar sebelumnya kita kembali tulis. Namun, nanti kita akan tambahkan akun-akun yang ada di penyesuaian ini kepada buku besar. Kita tulis juga keterangannya. Seperti piutang usaha, kita ambil contoh ya, seperti piutang usaha. Nah, di penyesuaian itu ada piutang usaha
piutang usaha. Piutang usaha, kita piutang usaha, piutang usaha, piutang usaha. Ini adalah piutang usaha. Itu tanggal 31, nomor transaksi nomor 6 ya, tanggal 1 Oktober sebesar 5.000. Nah, ini kita tulis di buku besar. Masukkan tanggal 31 Oktober. Penyesuaian, uraiannya karena kita terjadi setelah penyesuaian. Nah, referensinya AJP, ayat jurnal penyesuaian, dari jurnal penyesuaian. Nominalnya 5.000. Kita tulis di debit 5.000. Jadi, ini kita tambahin lagi 5.000 ditambah 5.000 jadi 10.000. Oke, kita lanjut untuk perlengkapan. Nah, di penyesuaian ini ada perlengkapannya, ada tanggal 1 ya. Yang pertama, perlengkapan. Perlengkapannya berkurang sebesar 350 di kredit. Jadi kita tulis di buku besarnya, itu tanggal 31 Oktober. Uraiannya AJP di kredit sebesar 350. Nah, saldo ini 550 dikurang 350, jadi nilainya adalah 200. Jadi sisa saldonya nih sesuai dengan informasi transaksinya di soal. Nomor 1, informasi perlengkapan kantor akhir bulan Oktober sebesar 200. Jadi setelah dimasukin di buku besar, transaksi ini sesuai, di sini diinformasikan yang nilai sisa perlengkapan di bulan Oktober itu sebesar 200. Dan benar, setelah kita akumulasikan di buku besar, perlengkapannya itu sisa 200. Jadi ya, lanjut nomor sewa kendaraan. Kita ambil contoh. Sewa kendaraannya tanggal 1 Oktober di kredit sebesar 100. Jadi sewa kendaraannya berkurang ya. Sewa kendaraan itu untuk bulan Oktober itu telah terjadi 100, berkurang 100. Jadi sisa sewa kendaraannya 1.100. Oke. Demikianlah untuk buku besar setelah penyesuaian. Kita tinggal membinahkan. Begitu juga untuk akun-akun yang lainnya, menyesuaikan akun-akun yang lainnya. Kita lanjut setelah buku besar, setelah penyesuaian kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini neraca saldo ini kita ambil dari buku besar setelah penyesuaian. Jadi kita telah menyesuaikannya di akhir bulan. Jadi kita akan membuat neraca saldonya setelah disesuaikan. Kita ngambil nilai akhirnya sama seperti jurnal buku besar setelah jurnal umum tadi. Jadi kita ambil contoh piutang usaha nih. Sebelumnya 5.000. Setelah penyesuaian itu ada bertambah 5.000. Jadi 10.000 kan. Nah, kita tulis di neraca saldonya itu piutang usaha sebesar 10.000. Jadi kita tinggal mindahin nominal-nominal yang ada di akun-akun ini ke dalam neraca saldo. Seperti itu juga dengan perlengkapan, nilai akhirnya itu 200. Dan kita di neraca saldo juga kita tulis nilai akhirnya kita tulis 200. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Setelah kita menyelesaikan neraca saldo, setelah disesuaikan, langkah selanjutnya, siklus selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur sendiri adalah perkumpulan kolom-kolom nih. Ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk kolom yang pertama yaitu neraca saldo. Ini adalah kita tinggal copy paste dari neraca saldo setelah jurnal umum. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini neraca saldo. Nah, ini nama akunnya kita tinggal pindahin dan masukin ke dalam neraca saldo.
yang pertama. Jadi ini adalah copy paste dari neraca saldo setelah jurnal umum. Kita tinggal pindahin aja. Untuk kolom yang kedua, yaitu kolom penyesuaian, ini adalah kita menginput nama-nama akun yang ada di penyesuaian. Nah, misalnya seperti contoh yaitu perlengkapan. Untuk pertama yaitu perlengkapan ya. Kita masukin ke dalam jurnal umum di sini. Perlengkapan sebesar 350. Begitu dengan akun-akun lainnya yaitu sama. Kita tinggal masukin aja, kita tinggal input dari jurnal penyesuaian yang ada di sini, nominalnya kita pindahin ke dalam neraca lajur sesuai dengan posisinya sendiri. Sesuai dengan posisi yang ada di jurnal penyesuaian. Setelah kita ditotalin sama. Yang kedua, di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini kita menyesuaikan neraca saldo yang ini dengan penyesuaian. Seperti kita tinggal pindahin yang ini, kas 46.700, kita pindahin. Nah, untuk piutang usaha nih misalnya, di neraca saldo sebelumnya kan 5.000. Setelah ada penyesuaian pas akhir bulan, ternyata ada 5.000 di debit. Maka di neraca saldo disesuaikan ini 5.000 di neraca saldo sebelumnya ditambah dengan penyesuaian, karena ketika debit bertemu dengan debit maka bertambah, dan debit ketemu kredit maka itu berkurang. Seperti itu. Jadi di sini 5.000 ditambah 5.000 jadi 10.000. Lanjut lagi di perlengkapan nih. Neraca saldo awalnya kan 550. Setelah ada penyesuaian, itu di penyesuaiannya 350 di kredit. Nah, untuk neraca saldo disesuaikannya yaitu 550 dikurang dengan 50, 350. Jadi sisanya di neraca saldo disesuaikan ini 200 rupiah. Begitu juga dengan sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, neraca saldonya kan 1.200. Ketika ada penyesuaian sebesar 100 di kredit, maka dia berkurang. Karena debit ketemu kredit, maka itu berkurang jadi 1.100. Begitu juga dengan akun-akun lainnya ya, kita tinggal sesuaikan saja, masuk kolom di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, untuk kolom laba rugi nih. Kolom laba rugi itu ada yang termuat di dalamnya itu cuma pendapatan dan beban-beban. Jadi, pendapatan yang di neraca saldo disesuaikan ini kita pindahin di dalam kolom laba rugi. Jadi, untuk harta utang dan modalnya nanti kita masukin di laporan posisi keuangan. Jadi yang di laba rugi ini adalah cuma pendapatan dan beban. Jadi pendapatannya ditotalin sebesar 48.300 dan bebannya kita totalin 7.990. Untuk laporan posisi keuangannya ada termuat di dalamnya yaitu kelompok akun harta, utang, modal. Jadi di sini kita totalin juga, jumlahin semuanya, yaitu untuk debitnya 60.800 dan kreditnya 20.490. Nah, di sini untuk kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan, hasilnya itu nggak harus balance. Jadi dia harus, pokoknya nggak wajib balance. Harus ada selisihnya, entah itu di bagian kredit, di bagian debit. Tapi di sini ketika beban itu lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaannya rugi karena bebannya lebih banyak daripada pendapatan. Namun di perusahaan rumahweb.com ini ternyata pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Maka perusahaan ini untuk periode Oktober ini mengalami keuntungan. Beruntung
Jadi ditulislah laba. Selisihnya itu 40.310. Begitu juga dengan laporan posisi keuangannya. Sebesar 40.310. Seperti itu. Untuk neraca lajur. Setelah kita menyelesaikan neraca lajur, langkah selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Nah, di sini yang termuat dalam laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsi laporan keuangan ini untuk memberikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dan juga untuk menjadi sumber informasi strategi bisnis. Jadi untuk strategi bisnis ini, misalnya jika ada investor nih, kita harus menampilkan laporan keuangan yang ini supaya lebih rapi, lebih mudah terbaca. Seperti itu. Yang pertama untuk laporan laba rugi, kita melihat laporan laba rugi. Laporan laba ruginya ya. Yang termuat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Nah, di sini kita mendapatkan nilainya itu dari neraca lajur. Jadi nominal yang ada di neraca lajur kita pindahin ke dalam kolom laporan laba rugi. Jadi pendapatannya ini kita pindahin dan kita total ini, kita tulis total pendapatan. Begitu juga dengan beban, setelah ditotalin sebesar 7.990, maka pendapatan ini dikurangi dengan beban-beban, total beban ini. Dalam akuntansi itu ketika terjadi pengurangan, maka di situ wajib tanda kurung. Tanda kurung ini menandai dia pengurangan. Jadi setelah totalin semuanya 48.300 dikurang 7.990, maka laba bersihnya itu sebesar 40.310 gitu. Nah, untuk laporan perubahan modal sendiri yaitu yang termuat di dalamnya yaitu modal awal periode. Modal awal periode yaitu sebesar 16.820. Ini kita pindahin ke laporan perubahan modal. Laba bersihnya tadi yang di laba rugi itu sebesar 40.310. Nah, pengambilan pribadi oleh Pak Hartono. Privenya itu kita pindahin juga sebesar 1.800. Nah, kita total ini. Laba bersihnya tadi dikurangi dengan prive. Kita totalin sebesar 38.510. Kenapa dia dinamakan penambahan modal? Karena laba bersih ini lebih besar daripada prive. Ketika prive-nya ini lebih besar daripada labanya, maka perusahaan modalnya ini berkurang, jadi dinamakan pengurangan modal di sini. Tapi di sini kasusnya labanya lebih besar daripada prive-nya, jadi dia penambahan modal. Penambahan modalnya sebesar 38.510. Jadi modal akhir periodenya 55.330. Nah, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini yang termuat di dalamnya itu ada aset-aset, harta dengan liabilitas, hutang-hutang, dan modal akhir periode. Nah, aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar ini adalah aset yang sering terjadi nih, yang termuat dalam kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa kendaraan dibayar di muka. Ini kita dapatkan dari neraca lajur. Nih. Nah, ini aset. Di sini ada peralatan kantor. Peralatan kantor ini termasuk ke dalam aset tetap karena dia periodenya jangka waktunya lebih panjang. Nah, akumulasi depresi peralatan kantor ini termasuk ke dalam aset.
karena pengurangan aset ini, pengurangan peralatan. Jadi di sini ada penyusutan peralatan. Dia masukin kurung karena mengurangi aset. Nah, di sini kita totalin total aset lancar itu sebesar 58.000 ini, dan peralatan kantor ini 1.000 dikurangi dengan penyusutan peralatan kantor, karena peralatan ini mengalami penyusutan di bulan Oktober ini sebesar 20.000. Jadi total aset tetapnya itu 980. Di total aktifnya ini, total hartanya kita jumlahin antara lancar dan tetap itu sebesar 58.980. Nah, kita lanjut ke liabilitas. Liabilitas itu adalah utang-utang yang menjadi kewajiban kita. Di situ ada kita pindahin aja ini dari neraca lajur. Yang masuk ke dalam liabilitas itu adalah utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka karena kita masih mempunyai hutang kepada orang, dan beban yang masih harus dibayar ini juga termasuk kewajiban kita yang kita harus bayar. Itu masuk liabilitas. Jadi kita jumlahin totalin liabilitas lancar ini sebesar 3.650. Nah, ekuitas ini adalah modal. Jadi yang kita ambil di sini di laporan posisi keuangan itu adalah modal akhir periode. Jadi modal yang setelah kita mengalami pengurangan terhadap prive ini. Setelah kita kurangi dengan prive dan setelah mengalami laba. Jadi modal akhir periode kita pindahin ke dalam laporan posisi keuangan. Sini 5.330. Jadi liabilitasnya adalah total liabilitas 3.650 ditambah 55.330. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya adalah 58.930. Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah video dari saya, penjelasan dari saya, Grace Anglika. Biarlah penjelasan saya ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, terima kasih.